His head for the next time running, 'cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Presentasi yang ketiganya. Ini ada rapat apa sih kok mendadak banget? Aku juga kurang tahu ya. Nanti kita tanya ke Bu Kamala aja ya. Oke. Aduh, sorry ya, aku terlalu banget hari ini. Iya, nggak apa-apa. Semalam tuh lembur ini loh, audit ini loh ya ampun. Aduh. Selamat pagi semua. Baik, untuk rapat kali ini saya akan menyampaikan kabar gembira bahwa PT Sejahtera akan melakukan investasi di perusahaan kita. Nah, kita akan mendapatkan pendanaan untuk pengembangan produk. Kira-kira berapa banyak ya Bu yang akan diinvestasikan PT Sejahtera pada perusahaan kita? Ya, kurang lebihnya ya 1,5 miliar ya. Wah, semoga dengan pendanaan ini kita bisa merealisasikan program-program di perusahaan kita ya, Bu. Tepat sekali, Hana. Tapi perlu diingat bahwa dana yang kita peroleh harus dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Baik Bu, siap. Kami akan mengelola dana ini dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin dan percaya kepada kalian semua dan kalian bisa melanjutkan pekerjaan masing-masing. Terima kasih, rapat kali ini saya tutup. Uang segini banyak, kalau misalnya diambil 1 juta, nggak mungkin ketahuan kan? Bisa nih untuk beli make up, tas baru, dan juga perhiasan. Oh ya, ini nanti keuangannya dicek lagi ya, ada saya beberapa. Halo guys. Wih, apa tasnya baru guys? Iya lah, ini baru. Perasaan kayaknya baru juga nggak sih? Iya, ini keluaran baru semua sih. Tuh, ya. Dapat uang dari mana kamu? Ya kerja lah. Siang ini. Ya sayang. Misi ya, aku mau kasih laporan keuangan di bulan ini sama ini nota-notanya ya. Ya, oke. Nanti aku cek ya, nanti kalau aku hubungin kamu, oke? Tinggal dulu ya. Ya, makasih ya Pak ya. 57 juta. Bentar deh, kok di sini beda ya? Di sini 57 juta, di sini kok 67. Bentar, cek dulu aja Mbak. Kok tetap beda ya? Kok sama ya? Wah, ini kayaknya ada yang nggak beres. Harus lapor ke Bu Kamala sih ini.
Ya, silakan masuk. Selamat siang Ibu. Iya, ada apa? Jadi gini Bu, saya ingin melaporkan kejanggalan yang ada pada laporan keuangan bulan ini yang dibuat oleh Ibu Eva. Jadi pada laporan keuangan di sini tertulis bahwa kita mengeluarkan uang sebanyak 80 juta. Tapi pada nota pembelian tertera di sini hanya 60 juta. Akan tetapi bukan hanya satu kejanggalan saja, ada beberapa kejanggalan yang lain yang kasusnya sama, di mana lebih besar pada laporan keuangan daripada pada notanya. Silakan Ibu. Sebentar, aku cek dulu ya. Oke. Terima kasih ya laporan yang ini mungkin akan ditindaklanjuti dan meskipun Eva merupakan seorang kepercayaan di perusahaan ini, tapi juga harus perlu untuk tindak lanjut. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, masuk. Permisi Ibu. Ada apa ya? Kakak, ini ada tim audit perusahaan yang akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kamu. Baik Bu Eva, di sini saya dari tim audit mau menanyakan beberapa hal yang perlu Ibu jawab. Di sini ada kejanggalan yang kami temukan bahwa pengeluaran perusahaan yang tercatat pada buku catatan dengan nota yang ada itu sangat berbeda Bu. Mungkin bisa Ibu jelaskan apa bentuk pengeluaran tersebut? Saya telah menjelaskannya sesuai dengan yang seharusnya yang tertera di buku ini, Pak. Sesuai dengan pengeluaran yang saya pakai. Tapi Ibu, di sini buku yang pengeluaran yang ada di buku itu tertulis 80 juta. Tapi jika kita lihat, jika yang hasil yang kami selidiki dari tim audit, harga pasaran yang barang yang kita beli itu tidak sesuai dengan harga yang tertulis di buku tersebut. Apakah Ibu ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini? Benar kok, Pak. Saya sudah menjelaskannya sesuai dengan yang tertera pada buku ini. Bu Eva, kalau Ibu tetap tidak mau mengaku, kami akan melaporkan Ibu ke pihak yang berwenang dan akan menuntut Ibu untuk mengganti rugi kerugian perusahaan sebesar 100%. Tapi jika Ibu mau mengaku kesalahan dan kejanggalan yang ada di buku ini, kami akan menyelesaikan masalah ini secara internal Bu, sesuai dengan SOP kami, dan akan menuntut Ibu untuk mengganti rugi sebesar 50%. Bagaimana Bu? Apakah Ibu tetap mau mengaku atau tidak? Baik, Pak. Saya mau mengaku. Sejujurnya, saya telah menggunakan uang perusahaan ini untuk kepentingan pribadi saya. Baik Bu, terima kasih sudah mau mengaku. Tapi Ibu tetap harus mendapat hukuman sesuai dengan SOP perusahaan ini Bu. Kami akan mengeluarkan Ibu dari perusahaan ini dan akan Ibu harus mengganti rugi sebesar 50% dari kerugian yang kami alami. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan kantor perusahaan PT Mustika Sari dan akan menyelidiki secara langsung terkait dugaan korupsi di perusahaan ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Jokos selaku perwakilan dari PT Mustika Sari. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, sebelumnya media kami telah menerima informasi terkait dugaan korupsi di perusahaan ini. Apakah Anda bersedia untuk memberikan pernyataan? Ya, mengenai hal tersebut, dari perusahaan kami sudah melakukan investigasi secara mendalam dan menemukan bahwa ada memang tindakan korupsi yang dilakukan oleh salah satu karyawan kami, dan kami pun sudah menindaklanjuti pihak yang terkait dan menghukum sesuai dengan SOP perusahaan. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Selanjutnya dari Ibu Kamala, apakah ingin memberikan pernyataan lebih lanjut? Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan semua pihak. Integritas adalah kunci utama bagi perusahaan kami. Baik, demikian liputannya untuk Anda. Sampai jumpa dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi fragmen. PT Mustika Sari mengadakan rapat mengenai rencana investasi yang diberikan oleh PT Sejahtera Bersama untuk melakukan pengembangan produk, di mana PT Mustika Sari merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi produk kecantikan. Pada rapat tersebut, Kamala selaku Direktur Utama PT Mustika Sari memimpin jalannya rapat. Kemudian ia menunjuk Eva sebagai manajer keuangan untuk mengelola dengan baik dana investasi dari PT Sejahtera Bersama dengan sebaik mungkin.
Akan tetapi, Eva justru menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti membeli tas mahal dan juga perhiasan. Eva melakukan hal ini secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Titik kecurigaan pun muncul dari karyawan yang bernama Winnie, yang merasa ada yang tidak beres dengan sikap Eva setelah menerima dana perusahaan tersebut. Berdasarkan kecurigaan tersebut, dilakukan investigasi mengenai dana perusahaan yang dikelola oleh Eva. Dari investigasi tersebut terbukti jika Eva melakukan tindak pidana korupsi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Terbuktinya Eva sebagai tersangka korupsi membuat dihukum sesuai dengan perbuatannya tersebut. Berdasarkan isi fragmen tadi, tindakan korupsi ini termasuk dalam tindakan korupsi otogenik, di mana korupsi otogenik merupakan jenis korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat atau individu mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan, kekuasaan menciptakan atau mengatur kebijakan sebagai orang dalam atau insider information yang dengan sengaja memberi segala informasi penting kepada pihak luar tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan. Seorang pejabat atau individu dikatakan melakukan tindakan korupsi otogenik ketika sudah berada dalam situasi mengkhianati kepercayaan. Korupsi jenis ini adalah korupsi yang dilakukan diri sendiri atau untuk mengambil keuntungan terhadap diri sendiri. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam fragmen ini adalah akuntabilitas dan transparansi yang dilanggar oleh tokoh Eva, di mana ia telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga akuntabilitas atau tanggung jawab yang diserahkan padanya berupa kepercayaan untuk mengelola keuangan perusahaan justru telah disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Tokoh Eva dalam fragmen ini telah menunjukkan nilai etika transparansi, di mana dana perusahaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Sikap Eva yang telah melakukan tindak pidana korupsi tidak mencerminkan nilai etika berupa kepercayaan dan moralitas, di mana ia secara sadar telah melakukan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan posisinya sebagai pengelola keuangan perusahaan dan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Dalam fragmen ini, keadilan juga ditegakkan, di mana Eva yang bersalah karena tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang ia lakukan.